Jumpa kembali di MDT Journey, Inspiration of Life. Pagi ini akan di-sharingkan dengan tema kebangkrutan hidup tidak Tuhan kehendaki jika kita tidak bersikeras dengan pola dan cara hidup yang duniawi. Dari dasar kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17 dan kitab Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29, teman-teman. Dalam hal ini, kebangkrutan itu adalah kebangkrutan hidup yang bisa dengan asumsi yang banyak macam, teman-teman. Bisa kebangkrutan usaha, kebangkrutan dalam pernikahan, kebangkrutan dalam kesehatan, segala macam, teman. Jadi secara umum seperti itu. Nah, ini saya coba baca dulu, teman-teman, dari dasar firman-Nya, kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4, teman-teman. Coba kita belah-belah, kita kupas peringkasan itu. Judul perikopnya, teman-teman, nasihat supaya bertekun dalam iman, itu judulnya itu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Nabi Isa yang memimpin kita dalam hal iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Nabi Isa yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah Bapa, Allah Tuhan Allah gitu. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah. Ini kalau dari cerita sharing saya, teman-teman, ini saya bisa katakan bahwa Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4, Tuhan rancang dan kehendaki agar kita hidup untuk dapatkan berkat kekal dengan mau dan mampu melakukan firman Tuhan, di mana untuk melakukan dibutuhkan penetapan jangka waktu 70 sampai 80 tahun, dan harus mengalami Tuhan dengan melakukan firman serta mengalami firman dalam waktu proses perubahan pola dan cara pikir dan pertumbuhan iman kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Jadi intinya gitu, teman-teman. Jadi untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak yang Tuhan kehendaki itu, ya jelas harus ada parameter-parameter, teman-teman. Jadi Tuhan memberikan parameter bahwa umur kita itu durasinya itu 70-80 tahun, teman. Berarti ini peluang kita untuk bagaimana selama 70-80 tahun itu bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Ya bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan. Itu durasi yang Tuhan siapkan untuk kita itu 70-80 tahun, teman. Nah, Tuhan juga sediakan untuk kita, teman, bagaimana untuk kita bisa mengalami proses perubahan pola dan cara pikir itu, teman-teman. Jadi harus ada perubahannya gitu. Tidak bisa tidak berubah. Kita harus berubah dari cara-cara duniawi menjadi cara-cara rohani yang seperti Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, Tuhan. Dan teman-teman, dan ini juga tetap akan berujung, teman-teman, bahwa yang namanya ada durasinya waktu Tuhan 70-80 tahun, ada cara kita harus mau dan mampu berubah, dan juga ya lewat butuh waktu, teman-teman. Jadi proses ke proses dalam melakukan firman Tuhan itu butuh waktu melakukan bertumbuh dalam firman-Nya, teman-teman. Jadi tidak bisa kita tidak mengalami waktu proses pertumbuhan, pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, dan juga waktu proses dalam hal pertumbuhan iman kita. Jadi kita butuh, teman. Jadi ada 3 hal yang kita harus pegang, teman-teman, bahwa kita ini Tuhan sediakan waktu 70-80 tahun. Itu cerita waktu kita untuk bisa berubah, teman-teman, dari cara dunia menjadi cara rohani. Dan juga Tuhan izinkan, biarkan, bahkan datangkan permasalahan, teman-teman, datang untuk memproses perubahan dari pola-pola pikir dan cara duniawi menjadi rohani. Dan juga yang tadi dikatakan, Tuhan sengaja memang atur waktu, teman-teman, waktunya Tuhan untuk proses setiap permasalahan yang timbul tadi, teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget kalau melalui proses Tuhan itu memang harus ada waktu yang harus ditempuh, teman-teman.
Nah, ini saya bicara di kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4 seperti itu, dan ini saya lanjut teman-teman. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat 13 teman-teman. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan dari mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini maksudnya orang tua kita teman-teman. Sebab orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar, tapi Tuhan Allah mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Nah, kalau kita menyimak ini teman-teman, jadi kita ini hidup butuh kebaikan yang diajarkan oleh orang tua kita, dan kita juga butuh kebenaran yang diajarkan Tuhan Allah kepada kita gitu. Jadi dua-duanya dibutuhkan teman. Kebaikan itu istilahnya untuk horizontalnya, hubungan kita dengan antar manusia, tetapi kebenaran itu adalah hubungan kita dengan Tuhan teman, secara vertikal gitu. Nah, ini coba kalau diinspirasi saya teman-teman, Tuhan ajar kita dengan kegagalan oleh karena permasalahan-permasalahan, di mana hal tersebut Tuhan jadikan kekuatan untuk kita lebih mencari Tuhan dan perintah, peraturan, serta janji-janjinya. Tanpa alami kegagalan dan permasalahan, sangat dikhawatirkan kita akan terlena oleh hal-hal duniawi. Nah, ini butuhnya permasalahan dan kegagalan ini untuk ini teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman di Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 17 teman-teman. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kerjalah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, dan sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Nah, ini kalau diinspirasi saya teman-teman, Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 17, yang diundang dan dipilih Tuhan adalah kita yang mengalami kegagalan dan permasalahan, bahkan kebangkrutan hidup jika kita keras kepala. Jadi apabila kita tidak keras kepala, ya kita tidak perlu harus mengalami kebangkrutan teman. Tapi apabila kita keras kepala, ya kita akan mengalami kebangkrutan gitu. Nah, jika kita tidak keras kepala, bertahan dengan cara-cara dunia, karena kita mengalami kebangkrutan itu karena kita berkeras kepala, bertahan dengan cara-cara duniawi, sehingga tidak dapat menemukan maksud Tuhan dan keselamatan hidup kekal yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita teman-teman. Nah, ini kebangkrutan ini akan terjadi bagi kita yang keras kepala teman-teman. Apabila kita tidak keras kepala, kita tidak akan mengalami hal itu. Dan apabila kita
menyimak cerita yang terjadi di Nabi Ayub, teman-teman. Nabi Ayub itu tidak berkeras kepala, teman. Tapi istrinya sebagai pasangan hidup Nabi Ayub itu berkeras kepala. Nah, yang terjadi ujungnya ya terjadi perpisahan antara Nabi Ayub dengan istrinya karena beda gitu. Yang namanya si Nabi Ayub bertahan dengan terus taat, percaya dan mengasihi Tuhan, tetapi istri Nabi Ayub malah mengambil langkah yang lain. Nah, ini yang kita mesti pikirkan sebagai yang sudah berpasangan itu harus seperti itu, teman. Kita harus berjuang menjadi seperti Nabi Abraham dan Sarah gitu, yang sampai pada akhirnya dia tidak berkeras kepala, ya akhirnya bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Tapi kalau cerita Nabi Ayub dan istrinya, ini malah jadi berpisah, teman, berpecah. Ya seolah-olah ada asumsi Nabi Ayub yang mendapatkan istri yang baru, dengan anak-anak yang baru, dengan pola dan cara pikir kehidupan yang baru, teman-teman. Karena istrinya berkeras kepala, teman. Ini kan disayangkan apabila kita mendapatkan pasangan seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya lanjut lagi di kitab Ibrani pasal 12, teman-teman, ayatnya ke-18, teman-teman. Tanggung jawab yang berat, perikopnya judulnya itu. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkalala dan bunyi suara membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gentar. Ini kalau saya diasumsikan ke dalam inspirasi saya, teman-teman. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 21. Target Tuhan bagi kita adalah keselamatan kekal dan damai sejahtera di akhirat serta hidup tetap di surga bersama Tuhan. Target ini sangat berbeda dengan target orang dunia atau orang yang berkeyakinan. Maksudnya orang berkeyakinan, orang yang mengaku bertuhan dan beragama, teman-teman, tapi tidak mengenal pribadi Tuhan Allah dengan benar dan tidak mengenal firman Tuhan Allah dengan benar, teman. Itu namanya orang berkeyakinan. Nah, target dari orang dunia dan target orang berkeyakinan, bahkan target iblis, teman-teman, itu adalah mirip-mirip sama, teman. Yang hanya target kesuksesan duniawi, orientasinya itu cuma bicara target sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi serta pemenuhan hal-hal duniawi, nafsu duniawi saja. Itu kisaran dari orang duniawi itu seperti itu. Kisaran dari orang yang berkeyakinan dan iblis pun itu seperti itu, teman. Jadi berbeda sekali dengan apa yang Tuhan targetkan dalam rancangan dan kehendaknya bagi manusia gitu, teman. Nah, ini Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24, teman-teman. Coba kita cari ayatnya 22, teman-teman. Di sini dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Nabi Isa pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel gitu. Nah, ini kalau diinspirasi saya, teman-teman, Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Bagi kita yang sudah diundang dan terpilih, asalkan kita tidak keras kepala untuk mau berubah pola dan cara hidup sesuai firman Tuhan, dan mau serta mampu melakukan firman Tuhan bersama dengan roh Tuhan, maka ya kita akan terselamatkan, teman. Karena balik lagi, kita ini benarnya telah terundang dan terpilih oleh Tuhan Allah. Nah, problemnya kita mau merespon nggak undangan itu dan pilihan itu, teman-teman. Kalau kita tidak merespon, ya susah. Nah, respon itu harus dibuktikan dalam bentuk yang melakukan firman Tuhan Allah, teman. Perintah peraturan firman Tuhan Allah, sehingga kita mendapatkan janji-janji Tuhan Allah dan masuk dalam rancangan kehendak Tuhan Allah gitu. Nah, ini saya lanjutkan yang terakhir, teman-teman. Ibrani pasal 12 ayatnya 25 sampai 29, teman-teman. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara
dari sorga. Ini maksudnya cerita waktu zamannya Nabi Isa hidup, teman-teman, firman Tuhan itu adalah menjadi firman Tuhan yang hidup yang disampaikan oleh Nabi Isa. Tetapi sekarang Nabi Isa sudah kembali ke dalam sorga gitu. Ya akhirnya firman Tuhan Allah itu Tuhan ganti Nabi Isa menjadi roh Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan Allah dilengkapi oleh Tuhan. Yang ini tergantung kita teman-teman meresponinya gitu. Bisa lebih benar, bisa lebih tidak benar gitu. Bisa lebih tidak benar karena kita anggap Nabi Isa tidak ada. Bisa dianggap respon lebih benar apabila kita mau dan mampu mengerti bahwa roh Tuhan itu adalah roh Tuhan Allah yang langsung diberikan kepada kita. Seperti halnya roh Tuhan Allah yang waktu Tuhan Allah berikan kepada Nabi Isa. Jadi mestinya zaman kita sekarang benar ada firman Tuhan Allah yang dari Nabi Isa gitu, yang dalam bentuk Alkitab atau kitab sucinya orang Nasrani itu, atau mungkin kalau di Muslimnya Nabi Muhammad dengan kitab Al-Quran, dan agama masing-masing juga ada teman-teman. Nah itu jadi pegangan kita teman-teman. Tinggal problemnya kita bisa hidupkan roh Tuhan nggak yang memang Tuhan telah sediakan bagi kita, bagi setiap kita loh. Tidak hanya orang Nasrani, tapi semua manusia itu Tuhan sediakan roh Tuhan di dalam semua manusia itu. Nah kalau kita bisa manfaatkan roh Tuhan dan firman Tuhan, rasanya kita akan lebih kuat teman-teman untuk dapat mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Jadi jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah ini saya baca yang terakhir teman-teman di sharing saya, Ibrani pasal 12 ayat 25-29. Firman peringatkan, saat Nabi Isa menjadi firman Tuhan yang hidup saja, sebagian orang menolak. Tetapi saat sekarang kita dapat memiliki firman Tuhan yang dilengkapi oleh roh Tuhan bagi setiap kita, sehingga firman Tuhan dan Tuhan melalui roh Tuhan ada dalam kita setiap saat. Nah ini plus poinnya ini teman-teman. Jadi kalau firman tadi di dalam Ibrani 12:25-29 diingatkan bahwa zaman dulu aja banyak orang yang menolak waktu Nabi Isa turun ke dunia. Tapi zaman sekarang teman, harusnya kalau kita mengenal, mengerti lebih dalam, ya benarnya kita sekarang lebih aman teman, karena ada firman Tuhan yang memang disajikan oleh Nabi Isa dalam bentuk kitab suci itu gitu. Dan juga kita disediakan roh Tuhan yang dimohonkan oleh Nabi Isa dari Tuhan Allah kepada setiap kita manusia ini, sehingga kita punya dua modal, ada cerita firman Tuhan dan juga ada roh Tuhan teman. Nah ini menjadi kekuatan kita untuk bisa masuk dalam rancangan kehendak Tuhan. Mestinya seperti itu teman. Jadi pagi ini saya sharingkan seperti itu teman-teman, dengan tema kebangkrutan hidup itu tidak Tuhan kehendaki jika kita tidak bersikeras ya dengan pola dan cara hidup yang duniawi itu. Dan teman-teman harus ingat bahwa jangan sampai kita masuk ke dalam menyembah Tuhan dengan maksud membujuk Tuhan gitu. Menyembah Tuhan dan membujuk Tuhan itu beda teman. Kalau menyembah Tuhan adalah kita taat, mengasihi, percaya kepada Tuhan. Tapi kalau membujuk itu jangan-jangan belum tentu kita taat, mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang akan kita buat gitu untuk bisa ikut kita, taat kepada kita gitu, untuk mengasihi kita. Nah ini jadi salah kaprah. Oke teman-teman, see you, bye-bye.